Selama abad pertama, orang-orang di sekitar Laut Mediterania kebanyakan tinggal di kota-kota yang padat penduduk, yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Kota-kota ini merupakan perpaduan dari beragam budaya, suku, dan agama. Itu sebabnya ada berbagai macam kuil tempat mempersembahkan korban kepada segala macam dewa, dan masing-masing orang memiliki daftar dewa yang mereka sembah. Akan tetapi, di setiap kota ada juga kelompok minoritas yang tidak mau menyembah kepada dewa apapun selain Allah mereka, orang-orang Israel yang juga dikenal sebagai orang Yahudi. Mereka menegaskan bahwa Allah mereka adalah Allah yang benar, satu-satunya pencipta dan raja atas dunia. Nah, semua kota ini dihubungkan dengan jaringan jalan raya yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi, sehingga memudahkan untuk bepergian, berbisnis, dan bahkan untuk menyebarluaskan gagasan baru. Ada satu orang yang mengenal jalan-jalan ini dengan sangat baik, yaitu Rasul Paulus. Ia menghabiskan separuh hidupnya untuk berjalan dari kota ke kota, memberitakan bahwa Allah Israel telah mengangkat seorang raja baru di atas segala bangsa. Belum pernah ada raja yang seperti ini sebelumnya. Betul, kebanyakan raja memerintah dengan kekerasan atau kekuasaan. Tetapi raja yang baru ini memerintah dengan pengorbanan diri dan kasih. Namanya adalah Yesus, dan Paulus adalah pembawa beritanya. Ia mengajak semua orang untuk hidup di bawah pemerintahan raja ini. Kisah perjalanan Paulus dan bagaimana orang-orang menerima berita ini merupakan inti dari bagian ketiga dalam Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu, basis Paulus berada di kota Antiokhia. Dan dari sanalah, Paulus dan rekan-rekan kerjanya memulai 3 perjalanan misi, melalui darat dan laut menuju kota-kota penting di seluruh kekaisaran. Tempat pertama yang dikunjungi Paulus di tiap kota adalah rumah ibadat Yahudi, tempat jemaatnya berkumpul. Di sana, ia akan mengajar dan menunjukkan bahwa Raja Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci Ibrani itu adalah Yesus dari Nazaret. Ada orang-orang yang percaya pada berita ini, ada yang tidak, dan ada juga yang menganggap berita ini sangat menyesatkan dan berbahaya. Orang-orang inilah yang memicu kerusuhan untuk mengusir Paulus dari daerah itu. Karena itulah, Paulus kemudian pergi ke kota-kota perdagangan yang ramai. Di sanalah ia mendirikan usaha untuk membuat dan menjual kemah kulit untuk membiayai perjalanannya. Dan di sini, Paulus terus memberitakan kabar baik tentang Yesus, Raja yang telah bangkit itu, kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Namun, ia sering disalah mengerti. Orang-orang mengira ia sedang memperkenalkan Allah yang baru. Suatu kali ketika ia berdoa untuk seorang yang sakit, orang itu sembuh. Tetapi orang-orang di sekitarnya mengira Paulus seorang dewa Yunani yang turun melawat mereka. Akan tetapi, Paulus bersikeras bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan Paulus hanyalah hambanya. Beritanya ini sering memicu perlawanan dan kerusuhan, sehingga ia dipukuli, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Mengapa terjadi reaksi yang demikian kuat? Begini, penyembahan kepada para dewa inilah yang menyatukan kebudayaan Romawi. Mereka percaya para dewa ini menjaga keamanan kota mereka, dan kuil tempat pemujaan para dewa ini berperan besar dalam perekonomian mereka. Namun Paulus tidak sekedar menambahkan Yesus ke dalam daftar sebagai dewa yang baru. Ia juga berkata, semua dewa lainnya tidak berkuasa, mereka bahkan palsu. Jadi ia merendahkan cara hidup mereka. Ya, dan terlebih lagi, ketika Paulus memberitakan Yesus sebagai raja yang baru, ia memanggilnya sebagai Tuhan atau anak Allah, sebutan yang biasa digunakan orang untuk Kaisar Roma. Jadi pesan Paulus langsung terdengar sebagai ancaman terhadap seluruh tatanan politik. Lalu mengapa ada orang yang mau bergabung dengan gerakan ini? Kan kedengarannya berbahaya. Ya, karena orang-orang ini terpikat pada kisah Yesus dan bagaimana kasihnya membangun komunitas yang memperlakukan semua orang setara tanpa memandang suku, jenis kelamin, atau status ekonomi. Orang-orang ini membangun keluarga yang baru. Mereka makan bersama. Mereka hidup dengan berkorban dan merawat orang-orang miskin. Mereka hidup seakan-akan Yesuslah raja yang sesungguhnya. Betul, karena itu di setiap kota tempat Paulus menyampaikan berita tentang Yesus, orang-orang diubahkan oleh Roh Allah menjadi manusia baru. Jadi Paulus akan tinggal di kota itu untuk mengajarkan jalan Yesus kepada mereka. Setelah itu, ia akan lanjut ke kota lainnya. Ini adalah kehidupan yang sulit. Paulus harus menanggung banyak kesakitan dan penderitaan. Ya, namun ia menjalaninya karena ia percaya bahwa penderitaannya merupakan gambaran dari penderitaan dan kematian Yesus bagi orang lain. Ia berkata bahwa kasih Allah lah yang mendorong dia untuk memberitakan kisah tentang Yesus apapun resikonya. Setelah perjalanan misinya yang ketiga, reputasi Paulus semakin meningkat. Ia mendapatkan banyak teman baru, tetapi juga banyak musuh baru yang semestinya ia hindari. Tetapi Paulus tidak menghindar dari mereka. Perhentian berikutnya adalah Yerusalem, kota yang penuh dengan orang-orang yang ingin menangkap dia, bahkan menginginkan kematiannya. Jadi, mengapa ia tetap pergi ke Yerusalem dan apa yang terjadi ketika ia sampai di sana? Inilah yang menjadi inti dari bagian terakhir Kisah Para Rasul.